Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat Saung Agit sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi pelajaran kita yang mana pada materi sebelumnya kita sedikit mundur ke belakang bahwa kemarin kita menjelaskan yaitu diagram pikiran yang merupakan suatu alur daripada proses masuknya pikiran, informasi ke dalam suatu pikiran dari mulai sadar sampai ke alam bawah sadar. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulang pelajaran kita yang kemarin, di mana suatu informasi yang masuk melalui panca indera kita, kemudian informasi itu masuk ke dalam pikiran sadar kita, kemudian diteruskan oleh area kritik, dan kemudian langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, pada kesempatan kali ini para sahabat sekalian, kita akan lebih mendetilkan lagi kepada fokus kepada area kritik, supaya kita lebih bisa mengerti dan lebih jelas apa itu area kritik. Karena disinilah di area kritik ini titik yang sangat penting yang perlu kita pahami dari suatu pikiran, supaya nantinya kita akan bisa memahami dan bisa mengeksplorasi diri kita. Ketika kita sudah paham mengenai area kritik, insya Allah kita akan banyak lebih paham untuk mengoptimalkan daripada pikiran-pikiran kita, atau kita lebih memaksimalkan. Nah, sekarang kita perjelas lagi, area kritik ini para sahabat sekalian merupakan penghubung. Kunci pertamanya adalah area kritik ini penghubung antara pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Jadi informasi masuk ke pikiran sadar, sebelum masuk ke pikiran bawah sadar, maka penghubungnya adalah area kritik. Nah, para sahabat sekalian, mari kita kenali dulu apa itu sebenarnya area kritik ini. Sebesar apa peran area kritik ini dari proses pikiran ini. Nah, jadi para sahabat sekalian, area kritik ini merupakan suatu fungsi penyaring. Nah, seperti gambar di sini kita ulangi bahwa satu sisi daripada area ini saya gambarkan melalui yang diarsir melalui garis putus-putus ini merupakan area kritik. Nah, di satu sisi adalah berada di pikiran sadar, di satu sisi ada di pikiran bawah sadar. Ini merupakan sebagai suatu tanda bahwa area kritik ini penghubung antara sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran atau area kritik ini para sahabat sekalian sangat besar perannya, karena pikiran area kritik ini merupakan suatu fungsi penyaring atau penghalau atau suatu filter yang area kritik ini fungsinya menyaring atau memilah-milah yang mana informasi yang masuk ke pikiran sadar ini sebelum diterima pikiran bawah sadar, yang mana sesuatu itu baik atau buruk. Maka area kritik ini yang memutuskan. Karena area kritik ini tugasnya menganalisa, melogikakan sesuatu info itu apakah sesuai dengan logika, apakah sesuai dengan analisa, apakah sesuai dengan etika. Nah, jadi tugas area kritik ini menyaring. Nah, sekarang yang jadi masalah, area kritik ini itu berbeda-beda dari setiap orang. Setiap orang area kritiknya, kondisinya beda-beda. Nah, setelah beda-beda, area kritik ini juga
dalam diri seseorang, satu orang, itu berbeda-beda lagi kondisi. Yang mempengaruhi kondisi area kritik ini yaitu misalkan salah satunya kondisi fokus seorang itu seperti apa ketika memproses menerima informasi-informasi yang masuk. Kedua, emosi seseorang itu sedang bagaimana ketika menerima informasi itu. Terus misalkan pengaruh pendidikan orang itu seperti apa, tingkat kepahamannya dalam memahami informasi-informasi itu. Nah, jadi kondisi-kondisi area kritik ini sangat menentukan keputusan-keputusan itu karena keputusan-keputusan itu akan dibawa ke pikiran bawah sadar yang akan menjadi penyimpanan memori permanen dalam dirinya. Baik, saya mungkin kemudian akan memberikan contoh daripada itu, dari kritik area ini, sebagai suatu filter, karena kritik area ini jika diistilahkan keberadaannya itu ada positif, ada negatifnya. Istilahnya ada buruk, ada baiknya. Baiknya seperti ini para sahabat sekalian. Kritik areanya sebagai satu filter pembatas. Kabar baiknya kita diuntungkan dengan adanya kritik area ini. Karena ketika suatu informasi-informasi itu masuk, kritik area ini sebagai suatu penghalang dulu. Dia tugasnya mencerna dulu. Seperti apa informasi-informasi ini? Baikkah untuk dirinya atau buruk untuk dirinya? Nah, jika tidak ada, bayangkan jika kritik area ini tidak ada, maka informasi itu dari pikiran sadar langsung masuk, terjun bebas, langsung masuk ke bawah sadar. Hasilnya akan seperti apa para sahabat sekalian? Jika bahayanya ketika area kritik ini tidak ada, jika sesuatu hal itu ada yang buruk, informasi yang buruk masuk, tanpa dicerna oleh logika pikiran kritik area ini, maka yang buruk-buruk akan masuk secara otomatis ke pikiran bawah sadar. Alhasil seseorang ini akan jadi buruk. Itu keuntungan kabar baiknya daripada kritik area ini, adanya kritik area ini. Dia jadi suatu filter penghalang. Tapi di satu sisi ada kabar baik, ada kabar buruknya juga. Nah, buruknya gimana? Buruknya ketika pikiran area kritik ini sebagai suatu penghalang informasi yang masuk, buruknya ketika kondisi area kritik kita ini, yang setiap orang, saya bilang tadi, setiap orang berbeda-beda, setiap satu orang itu kondisinya beda-beda juga, tergantung emosi, tergantung tingkat pendidikannya, tingkat fokusnya seperti apa. Nah, kabar buruknya ketika pendidikan orang tadi kurang, misalkan, ketika emosinya buruk, ketika fokusnya sedang jelek, maka para sahabat sekalian, informasi-informasi yang masuk, yang bisa jadi informasi ini baik, maka dengan tingkat yang jelek tadi, kondisi area kritiknya yang jelek tadi, maka yang bagus-bagus akan terhambat juga pikiran itu. Ibarat saringannya itu jelek. Jadi saringannya jelek, informasi yang buruk, informasi yang baik, asalnya baik, dia menghalangi juga untuk masuk ke sini. Jadi alhasil orang itu jadi punya kepribadian jelek, punya perilaku yang buruk, punya akhlak yang buruk. Karena dikritik areanya dia saringannya jelek, buruk. Nah itu, jadi ada kabar baik, ada kabar buruknya juga area kritik ini. Disinilah proses penggodokan ya, penggodokan untuk hasilnya seperti apa seseorang ini. Baik, kemudian para sahabat sekalian, saya ingin lebih menjelaskan lagi kepada
contoh-contoh. Jadi kritik area, katakanlah kita bisa bilang kritik area ini ada plus, ada min, ada baik, ada buruknya yang saya bilang tadi ya. Ada baik, ada buruk. Nah, begitupun informasi yang masuk. Informasi yang masuk juga ada baik, ada buruk. Jadi saya ini kritik area saya simbolkan dengan CA. Saya simbolkan dengan info. Nah, para sahabat sekalian, kita misalkan ada info yang masuk berupa kebaikan plus. Kritik areanya pada saat itu seorang ini ketika menerima info yang baik, kondisinya sedang plus pula. Maka itu akan menjadi baik hasilnya. Nah, jadi tapi tidak serta-merta begitu saja yang saya bilang tadi, bisa jadi info yang masuk baik, kondisi kritikal areanya sedang dalam kondisi buruk. Maka hasilnya akan jelek. Nah, sebaliknya juga, ketika info yang masuknya jelek, informasi yang masuknya itu buruk, diterima oleh critical areanya yang baik, maka ini akan jadi baik. Tapi ketika info yang masuk tadi adalah buruk, kritik areanya juga buruk, maka ini akan buruk juga. Saya kasih contoh di sini. Misalkan info yang masuk itu misalkan ada seorang yang menawarkan suatu racun. Nah, racun ini para sahabat sekalian infonya buruk berarti. Misalkan ada seseorang yang datang memerintahkan kita membawa suatu racun. Misalnya baygon. Seorang ini menyuruh silahkan minum baygon ini. Silahkan minum baygon ini. Nah, seseorang misalkan yang menerimanya, itu langsung masuk infonya ke pikiran sadar dan diproses oleh kritik area sebelum masuk ke bawah sadar. Seorang akan mencerna, ini baygon adalah racun, diproses oleh kritik areanya. Kalau saya minum ini racun, maka saya akan mati. Karena info yang input yang pemahaman kritik area ini adalah ini racun bukan untuk manusia. Ini racun untuk nyamuk. Maka kalau saya minum, maka hasilnya saya akan mati. Maka dia mengambil keputusan untuk menolak lagi info ini, tidak dimasukkan ke pikiran sadar. Atau pikiran sadarnya yang menerima racun adalah buruk. Nah, para sahabat sekalian, jadi di sini adalah, kalau dilogikakan di sini, infonya buruk, kritik areanya baik. Info-info mengenai racun tadi sudah paham dia bahwa racun ini adalah buruk untuk manusia kalau diperintahkan disuruh meminum. Nah, para sahabat sekalian, jadi di sini peran kritik area saya contohkan tadi. Jadi menolak dia. Tapi kalau seandainya racun tadi infonya infonya buruk, kritik area seseorang tadi dia buta, dia tidak tahu info mengenai racun serangga tadi, dia tidak tahu. Diterimanya ada seseorang menyuruh minum daripada racun ini. Dia tidak tahu, wah ini mungkin orang tadi membohongi. Ini minum ini baygon. Ini baik untuk kesehatan. Nah, jadi seorang ini tidak tahu mengenai info-info, kritik areanya buruk. Mungkin pendidikannya yang kurang. Mungkin dia tidak ada info-info mengenai racun serangga tadi. Akhirnya dia nurut. Akhirnya apa? Dia minum. Akhirnya dia mati. Nah, inilah contoh
pentingnya kritik area, fokus kita mengenai pemahaman terhadap kritik area. Kritik area sekali lagi adalah penghalau. Semua informasi-informasi yang masuk akan dihalau oleh kritik area. Maka penting kita untuk mengasah kritik area ini untuk lebih memahami lagi kritik area ini. Saya kasih satu contoh lagi, misalnya vitamin. Vitamin adalah infonya adalah baik, vitamin ini plus. Nah, tapi disuruh minum vitamin, lihat kritik areanya. Kalau orang ini paham dengan vitamin adalah baik, misalnya vitamin C, vitamin A baik untuk mata. Ketika dikasih vitamin, wah vitamin ini baik, maka diminum. Berarti kritik areanya, proses kritik penghalau informasi yang masuk ini baik, maka vitamin ini adalah baik, kritik area yang menerimanya itu baik, maka hasilnya baik. Jadi setelah dihalau adalah vitaminnya baik, maka akan diminum berarti info mengenai vitamin masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Seperti itu. Jadi ada info yang masuk baik dan buruk, ada tanggapan dari kritik areanya, ada yang baik, ada yang buruk pula. Jadi seperti itu analogi mengenai kritik area ini para sahabat sekalian. Jadi tidak usah heran kalau menemukan seseorang misalnya yang mengkonsumsi narkoba, yang berjudi, yang buang sampah sembarangan, maaf cakap, yang tidak sholat. Jadi titiknya adalah masalahnya ada di kritik area. Orang yang berjudi minus infonya, info buruk. Orang yang mengkonsumsi narkoba infonya buruk. Orang yang tidak taat dengan sholat infonya buruk. Orang yang buang sampah sembarangan infonya buruk. Tapi kenapa orang masih mau mengerjakan hal buruk-buruk tadi? Karena kritik areanya masih ada di sini, ada masih buruk. Karena pemikirannya tadi masih dalam kondisi nyaman dengan sesuatu hal yang buruk-buruk tersebut. Buang sampah sembarangan, nyaman. Konsumsi narkoba, di pikiran kritiknya, nyaman. Meninggalkan sholat, ngerasa santai-santai saja, nyaman. Karena titik nyamannya ada di kritik area ini masih nyaman. Jadi menanggapi sesuatu hal buruk-buruk ini ditanggapi dengan buruk. Kondisi kritik areanya. Karena emosinya sedang buruk, karena tingkat pendidikannya, karena pemahamannya. Nah, disinilah para sahabat sekalian, di terakhir daripada penjelasan ini, saya ingin memahamkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi area kritik yang sebagai filter penyaring ini, faktor yang mempengaruhinya adalah emosi, tingkat pendidikan, kemampuan menganalisa kita, kemampuan logika kita. Nah, di sini kadang-kadang seorang manusia sudah ada pembawaan kepribadian dari semenjak dia lahir, ada pembawaan dari mungkin malas atau mungkin pembawaan-pembawaan buruk dari lahir. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan, menyampaikan di terakhir ini adalah bagaimana kita berusaha untuk berserah diri kepada Allah, karena area kritik ini kadang-kadang titik di mana kita tidak kuasa atas diri kita sendiri. Maka penting dari kita untuk berusaha untuk berserah diri kepada Allah supaya
di pada area kritik ini Allah masukkan hal-hal baik. Karena yang misalkan saya beri contoh, tingkat pendidikan kemampuan kita, Allah kasih kepahaman kita, emosi misalkan, Allah kasih emosi yang baik-baik kepada kita. Kita kasih hati kita lebih bersih untuk menyikapi segala sesuatu. Sehingga informasi setiap yang masuk akan diproses oleh pikiran area kritik ini dalam selalu kondisi yang baik-baik terus. Nah, maka disinilah titik area kritik ini menentukan informasi-informasi yang masuk ke alam bawah sadar ini akan jadi baik. Maka penting kita berserah diri kepada Allah supaya sesuatu hal yang masuk di dalam diri kita, sesuatu hal yang baik-baik. Nah, para sahabat sekalian, baiklah, mungkin ini pada kesempatan kali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Pada materi selanjutnya kami akan melanjutkan kembali penjelasan daripada area kritik dan siklus pikiran ini tetap masih di sini, tapi lebih kepada wilayah area kritik ini. Tadi kita sampaikan ada kabar baik, ada kabar buruknya. Ada kebaikan sebagai area kritik ini adalah untuk menghalau informasi-informasi yang buruk. Kabar buruknya, ketika kritik area ini buruk, informasi yang baik-baik mau masuk, itu ikut terhalang juga. Nah, sekarang di video selanjutnya kami akan menjelaskan perihal untuk memanipulasi kritik area ini. Memanipulasi ke kritik area ini seperti apa, supaya bisa kita berdayakan lebih baik lagi. Baiklah, kita cukupkan dulu video kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.